Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan apa yang mau saya sampaikan, terlebih dulu saya ingatkan saudara jangan lupa ya subscribe, tombol loncengnya dipencet supaya setiap notifikasi yang baru muncul di HP saudara. Dan like, beri komen yang baik tentunya ya. Karena negara kita negara hukum, tentunya kita harus ikut aturan hukum. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Sudah lama sekali saya tidak membahas ceramah-ceramah para saudara kita yang ustadz dan ustazah, terlebih terusus si Yaya Waloni, karena memang saya lebih banyak pelayanan ke desa-desa, terjun langsung ke umat, melayani mereka. Dan tentu juga ada orang-orang yang bukan Kristen, lebih banyak adalah mereka beragama Islam yang kita layani. Kali ini saya ingin menanggapi apa yang Pastor Sarah katakan kepada saya. Pastor Sarah katakan kepada saya beberapa waktu yang lampau lewat telepon, kenapa Bapak tidak lagi mengkanter para ustadz-ustadz yang mengambil ayat Alkitab dan mengartikan dengan cara yang keliru, yang salah. Apakah ada intervensi jenderal yang meredam Bapak untuk Bapak tidak berbicara? Tentu hari ini saya jawab. Karena apa saya jawab? Karena siapa tahu juga ada di antara saudara yang berpikir seperti itu. Makanya saya harus jawab hari ini. Jawaban saya yang pertama adalah tidak. Tidak ada satu aparat pun, apalagi jenderal, yang mengintimidasi saya untuk saya tidak berapologet atau tidak meluruskan ceramah-ceramah para ustadz yang ngambil ayat-ayat Alkitab yang diartikan dengan cara-cara yang salah menurut pemahaman mereka sendiri. Jadi tidak ada intervensi jenderal atau tidak ada tekanan dari pihak manapun yang membuat saya tidak mengkanter mereka selama kurang lebih 6 bulan ini. Itu disebabkan karena sibuknya pelayanan saya ke daerah-daerah. Jadi dalam 1 bulan itu biasanya 2 kali kami terbang. Kadang kalau hanya pelayanan di Sumsel itu kami bisa bawa mobil dari sini langsung karena hanya 12 jam perjalanan. Tapi kalau sudah lewat dari 12 jam perjalanan atau ada daerah-daerah yang memang harus terbang naik pesawat, kami naik pesawat. Minggu yang lalu aja, tepatnya hari Sabtu, ya tanggal berapa itu? Sabtu kemarin, tanggal 17 Oktober, kami 17 Oktober 2020 ya, kami baru pulang dari Pontianak atau Kalbar, pelayanan di pedesaan, namanya Andeng, ya, kecamatannya itu Singatemilah, Kabupaten Landak. Itu dari Pontianak cukup jauh ya, kurang lebih bisa 4-5 jam. Jadi bukan karena ada intervensi dari pihak manapun yang membuat saya tidak mengkanter para ustadz-ustadz yang mengambil ayat-ayat Alkitab dan menafsirkan menurut pemikiran sendiri. Itu jawaban yang pertama. Jawaban saya yang kedua adalah, saya berpikir dulu dengan mengkanter para ustadz-ustadz yang mencomot ayat-ayat Alkitab ini dan menafsirkan menurut pemikirannya sendiri,
keren banget begitu. Karena boleh saya katakan banyak sekarang pendatang-pendatang baru. Kalau dulu yang saya masih ingat ya, Pak Esra Soru dan saya gitu. Tapi saya bawa dalam ibadah membahasnya gitu. Bersama-sama jemaat kami membahasnya gitu. Itu yang beda. Dan termasuk kalau Anda lihat video-video kita dulu dalam ibadah, itu fenomenal sekali ya. Begitu sangat tegas sekali, bahkan kata-katanya terlalu menggigit ketika saya mengkritik mereka, para ustadz-ustazah yang mengambil ayat-ayat Alkitab dan mengartikan menurut pemikirannya sendiri. Setelah saya terjun di lapangan, ternyata ada banyak orang-orang di lapangan, khususnya di daerah-daerah terpencil yang memang mereka tidak kenal saya ternyata. Dan tidak kenal para pendeta-pendeta yang sering di YouTube atau YouTuber-YouTuber. Karena tidak ada sinyal di sana. Jadi yang pertama tidak ada sinyal, yang kedua karena ekonomi mereka lemah, mereka tidak bisa nonton disebabkan nggak ada kota gitu. Dan banyak sekali mereka yang memang punya handphonenya itu handphone jadul ya, handphone jadul, jadi memang nggak bisa untuk melihat YouTube. Nah, dengan adanya kenyataan ini yang saya lihat langsung di lapangan, jadi saya punya hati yang begitu sangat terbeban untuk langsung berhadapan muka dengan muka kepada mereka. Dan puji Tuhan, sudah banyak sekali daerah-daerah pedalaman yang sinyal sulit kami sudah masukin dan kami buat KKR. Anda boleh lihat saja, baik itu di pedalaman Palembang, di Kalimantan Barat, di daerah Labura, di daerah Sumatera Utara bagian Labura Selatan, macam-macam lah ya, banyak sekali. Nah, jadi luar biasa, sehingga saya tidak lagi waktu itu untuk memikirkan para ustadz-ustadz ini yang khotbah mencomot-comot ayat Alkitab dan menafsirkan dengan cara yang salah. Nah, yang ketiga, alasan saya kenapa ya saya tidak mengkanter mereka lagi, para ustadz-ustadz tadi yang tentunya mengambil ayat-ayat Alkitab dengan menafsirkan yang salah gitu. Karena ternyata setelah saya terjun langsung, menurut saya, maaf, jangan ada yang tersinggung. Menurut saya lebih efektif. Saya bertemu dengan mereka, saya cerita dengan mereka apa persoalan mereka tentang iman mereka, ya, baik tentang perbandingan agama dan seterusnya dan sebagainya. Itu lebih mengena. Memang tentunya pertama lebih capek. Ya kan, terbang sebulan 2 kali, bayangkan. Belum lagi nanti dari airport itu kita pakai mobil itu bisa berjam-jam ke wilayah, ke TKP, ke tempat tujuan. Di mana kita mau buat KKR atau di mana kita melayani keluarga-keluarga. Itu cukup capek. Yang kedua, itu biaya cukup lumayan banyak. Jadi tiap bulan itu biaya penerbangan saja ya bisa 8 juta. Karena kita hitung simpelnya aja, 1 juta, 2 orang sekali berangkat 2 juta. Berarti 2 minggu 4. 4 kali 2 sebulan. Jadi 8. Itu penerbangannya aja. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Ya kurang lebih hampir 15 juta bisa. Bahkan kadang bisa lebih. Terus uang dari mana Pak? Ya mujizat Yesus Tuhan Allah yang Maha Kaya. Jadi semuanya itu sudah diselesaikan Yesus sebelum saya melangkah. Yang ketiga ya. Kenapa? Yang ketiga itu saudara ternyata kenapa ya saya menginjili ke daerah-daerah dan saya tidak fokus lagi ke apologet atau mengkanter ustadz-ustadz tadi yang mengambil ayat-ayat Alkitab
dengan cara-cara yang salah atau dengan menafsirkan dengan cara yang salah. Itu saya katakan yang ketiga ini ya, saudara, saya ambil resiko. Karena orang berkata, kenapa di zaman COVID ini kok keluar kota, itu sebuah resiko sebenarnya. Ya karena pertama bisa kena COVID, ya, tapi di dalam Yesus saya yakin nggak kena. Tapi ini kan pandangan umum, karena banyak orang yang ngomong demikian, nanti pendeta lu bisa kena COVID dan segala macam. Wah, dan bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, ya kapan lah kita lihat pendeta Lubis ini terkepar kena COVID. Dan dalam penerbangan juga saudara kita sering mengalami kesulitan kalau Anda lihat di video-video itu. Kadang waktu kita di Rafid, reaktif. Artinya reaktif itu kita tidak boleh terbang karena berarti ada mengarah kepada corona atau virus tertentu yang menyerang tubuh kita. Nah, jadi kita berjuang terus, puji Tuhan. Setelah doa dalam nama Yesus, kita rapid ulang, itu terjadi ada beberapa kali ya. Di YouTube saya itu terjadi ada beberapa kali. Nah, saudara, mungkin di antara saudara ada yang berpikir, loh, kenapa resikonya tinggi kok? Mendingan di rumah saja kan? Mengkanter para ustadz dengan menggunakan sosial media ini. Nah, tadi kan saya sudah kasih alasan-alasannya ya. Jadi Anda sudah mengerti alasan-alasannya. Jadi ini kebetulan saya punya kesempatan untuk istirahat. Saya gunakan istirahat ini untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Pastor Sarah kepada saya lewat telepon. Kenapa saya harus mengklarifikasi? Siapa tahu juga di dalam pemikiran saudara-saudara ada yang seperti itu. Oke, sampai di situ. Ini klarifikasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau berdoa buat semua saudara. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau urapi mereka. Bagi mereka yang berapologet, bagi mereka sekarang yang masih terus menggunakan sosial media untuk mengantar ustadz-ustadz yang mengambil ayat-ayat Alkitab yang ditafsirkan dengan cara yang salah. Tuhan jamah. Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka. Juga aku berdoa buat para ustadz-ustadz yang suka menggunakan ayat Alkitab dan menafsirkan menurut pemikiran-pemikiran sendiri. Aku berdoa jamah, curahkan hujan rohmu, hujan pertobatan, supaya mereka mengalami pribadi Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus saya berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.